Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyemes Novi Arsyani, NIM 2125101006. Saya akan menjawab UTS mata kuliah pengembangan program untuk perubahan perilaku. Soal nomor 1. Jelaskan tujuan masing-masing tahapan perencanaan promosi kesehatan pada fase pre-sales. A. Tahapan diagnosa sosial bertujuan untuk menentukan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya dan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi dan penerapan berbagai informasi yang didesain sebelumnya. B. Tahapan diagnosa epidemiologi perencanaan menetapkan suatu prioritas masalah yang nantinya akan dibuat suatu perencanaan yang sistematis. C. Tahapan diagnosa perilaku dan lingkungan. Mengidentifikasi faktor-faktor baik faktor internal maupun eksternal dari individu yang dapat berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Tahapan diagnosa pendidikan dan organisasi. Memberi penekanan pada faktor-faktor predisposisi, pendukung, dan penguat. Soal nomor 2, jelaskan 3 determinan perilaku menurut Lowell Green. Jawab, menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yaitu faktor perilaku atau behavior cause dan faktor di luar perilaku atau non-behavior cause. Selanjutnya, perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor, yaitu 1. Faktor predisposisi atau predisposing faktor yang mencakup pengetahuan, tingkat kepercayaan, keyakinan yang muncul dari dalam individu itu sendiri. Faktor pemungkin atau enabling faktor yang mencakup dukungan biaya untuk menunjang kesejahteraan hidup, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana-sarana yang menunjang. 3. Faktor penguat atau reinforcing faktor yang berkaitan dengan dukungan dari keluarga, masyarakat, petugas kesehatan, tokoh masyarakat, termasuk juga undang-undang, peraturan pengawasan, dan sebagainya. Soal nomor 3. Jelaskan keterkaitan antara perencanaan promosi kesehatan dengan upaya pengendalian penyakit dalam program kesehatan masyarakat. Jawab, keterkaitannya adalah pada penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengaruh utama kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat, sehingga keterkaitan antara promosi kesehatan dengan upaya pengendalian penyakit dalam program kesehatan masyarakat dapat diterapkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Soal nomor 4. Jelaskan keterkaitan indikator tingkat pendapatan sebagai indikator dalam diagnosa sosial dengan masalah kesehatan masyarakat. Jawab, dalam indikator tingkat pendapatan sebagai indikator dalam diagnosa sosial dengan masalah kesehatan masyarakat menggambarkan adanya perbedaan yang dapat dilihat dari tingkat penghasilan individu dan berhubungan pula dengan derajat kesehatan masyarakat. Menurut penelitian Grigoriev dan Grigoriev tahun 2011 menyatakan dalam penelitiannya, jika seseorang dengan pendapatan yang rendah cenderung memiliki status kesehatan yang lebih buruk dibandingkan dengan seseorang yang pendapatannya tinggi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konsumsi dalam hal menjaga kesehatan. Seseorang dengan pendapatan yang tinggi cenderung lebih memiliki pola dan gaya hidup yang sehat. Pendapat ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fred et al. Tahun 2010 yang menyatakan bahwa seseorang yang berpendapatan tinggi lebih memperhatikan kesehatannya dengan cara menggunakan jasa asuransi kesehatan. Soal nomor 5. Apa metode pengumpulan data yang paling tepat untuk mengetahui ketersediaan jamban sehat, air bersih, saluran tinja di tingkat rumah tangga? Jelaskan alasannya. Jawaban, dengan menggunakan metode pendekatan dan metode dalam melakukan pengukuran kebutuhan need assessment.
Ini normative need, opini ahli atau kelompok profesional tentang kebutuhan. Explicit need, kebutuhan berdasarkan observasi. Comparative need, perbandingan pada populasi yang sama dengan melihat sudah pernah mendapatkan promosi kesehatan yang belum pernah. Fill need, apa yang dikatakan dan diinginkan oleh masyarakat. Identifikasi masalah kesehatan prioritas dengan cara melakukan konsultasi, pengumpulan data, memaparkan hasil, dan menentukan prioritas. Kenapa menggunakan need assessment? Karena kebutuhan dalam proses analisis data lingkungan yang bersih dan sehat sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat rumah tangga, seperti penyediaan air bersih, jamban di setiap keluarga, setiap kondisi lingkungan di sekitar rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis kebutuhan hidup bersih dan sehat di tingkat rumah tangga. Soal nomor 6. Bagaimana cara meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam program promosi kesehatan? Jelaskan. Jawaban, turut aktif merancang program promosi kesehatan dan menyusun strategi untuk meningkatkan program dan turut sertakan pemerintah dalam hal pengendalian penyakit dengan kebijakan Indonesia Sehat. Soal nomor 7. Dalam diagnosa perilaku, bagaimana sebuah perilaku menjadi prioritas untuk program inovasi? Jawaban, memprioritaskan perilaku dalam suatu program inovasi yakni dengan cara 1. Memisahkan penyebab perilaku dan non-perilaku dari masalah kesehatan. 2. Mengembangkan penyebab perilaku preventif atau primer, sekunder, dan tersier, perilaku pengobatan. Perilaku melihat important perilaku dengan melihat frekuensi yang terjadinya perilaku. Terlihat hubungan yang nyata dengan masalah kesehatan. 4. Melihat changeability perilaku atau dapat dirubah dengan memilih target perilaku dan membuat tujuan perilaku. Dalam sebuah inovasi perlu diperhatikan perilaku individu akan mudah diubah apabila individu tersebut tidak berkaitan erat dengan gaya hidup yang tinggi dan budaya yang ada, sehingga mudah dilakukan perubahan baik oleh program yang ada. Sedangkan perilaku yang sulit diubah di mana individu tersebut sering melakukan hal yang kurang baik dengan tingkat gaya hidup yang tinggi dan pengaruh budaya yang kuat, sehingga perilaku sulit diubah oleh program yang dijalankan. Demikian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.